wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khazanatuha, NIM 19112458, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 STAI ANA 2 Kuala Tungkal. Yang terhormat Bapak Dr. Nur Habibullah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan materi saya yang berjudul Adab bertamu ke rumah kerabat atau saudara dan adab bertamu ke rumah Allah atau masjid. Pendengar muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mengimani wajibnya memuliakan tamu sebagaimana ia akan mendapatkannya sesuai dengan kedudukannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah," yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Berikut ini adalah sedikit saya akan menjelaskan adab-adab yang berkaitan dengan tamu dan bertamu. Yang pertama yaitu adab bagi tuan rumah. Yaitu yang pertama, ketika kita mengundang seseorang, hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa, bukan orang fajir atau bermudah-mudah dalam berbuat dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi," yang artinya, janganlah engkau melalaikan dengan seseorang mukmin dan janganlah engkau memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang kedua yaitu tidak menghususkan mengundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang miskin. Yang ketiga, tidak mengundang seseorang yang tidak diketahui akan memberatkan kalau diundang. Yang keempat, disunahkan mengucapkan selamat datang kepada para tamu sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya tatkala utusan Abi Qais datang kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "Marjaban bil wafdil ladzina ja'u ghaira khazaya wala nadama," yang artinya, selamat datang kepada para utusan yang datang tanpa merasa terhina dan menyesal. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima yaitu menghormati tamu dan menyediakan hidangan untuk tamu makan yang semampunya saja, akan tetapi selalu berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan makanan yang terbaik. Yang keenam, dalam penyajian tidak bermaksud untuk megah-megah dan berbangga-bangga, tetapi bermaksud untuk mencontoh Rasulullah SAW dan para nabi beliau seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diberi gelar Abu Difan, yaitu bapak para tamu, karena betapa mulianya beliau dalam menjamu tamu. Yang ketujuh, hendaknya juga dalam pelayanan diniatkan untuk memberi kegembiraan kepada sesama muslim. Yang kedelapan, mendahulukan tamu yang berada di sebelah kanan daripada di sebelah kiri. Hal ini dilakukan apabila para tamu duduk dengan tertib. Kemudian yang kesembilan, mendahulukan tamu yang lebih tua daripada tamu yang lebih muda, sebagaimana sabda beliau SAW, yaitu, "Man lam yarjam saghirana wa yujilla kabirana falaysa minna," yang artinya, barang siapa yang tidak mengasihi yang lebih kecil daripada kami serta tidak menghormati yang lebih tua dari kami, bukanlah golongan kami. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Hadis ini menunjukkan perintah untuk kita yang lebih menghormati yang lebih tua. Yang ke-10 yaitu jangan mengangkat makanan yang dihidangkan sebelum tamu selesai menikmatinya. Itu tadi adalah 10 adab bagi tuan rumah yang menyambut tamu. Kemudian di sini ada juga adab bagi tamu, yaitu yang pertama, bagi seseorang yang diundang hendaknya memenuhi sesuai waktunya kecuali ada uzur, seperti takut ada sesuatu yang menimpa dirinya atau agamanya.
Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man du'i falyujib," yang artinya, barang siapa yang diundang, maka datanglah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Yang kedua, hendaknya kita sebagai umat muslim tidak membeda-bedakan siapa yang mengundang, baik itu orang kaya ataupun orang miskin. Yang ketiga, berniatlah bahwa kehadiran kita sebagai tanda hormat kepada sesama muslim, sebagaimana hadis yang menerangkan bahwa semua amal tergantung niatnya, karena setiap orang tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, masuk dengan seizin tuan rumah, begitu juga segera pulang setelah selesai memakan hidangan, kecuali tuan rumah menghendaki tinggal bersama mereka. Yang kelima, apabila kita dalam keadaan berpuasa, tetap disunahkan untuk menghadiri undangan. Karena apa? Karena menampakkan kebahagiaan kepada muslim termasuk bagian dari ibadah. Yang keenam, seorang tamu meminta persetujuan untuk menyantap hidangan atau tidak melihat ke arah tempatnya keluar perempuan, tidak menolak tempat duduk yang telah disediakan. Kemudian yang ketujuh, termaksud ada bertamu adalah tidak melirik-lirik kepada wajah orang-orang yang sedang makan. Yang kedelapan, hendaknya seseorang berusaha semaksimal mungkin agar tidak memberatkan tuan rumah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-53 yang artinya, bila kamu selesai makan, maka keluarlah. Yang kesembilan, sebagai tamu kita dianjurkan membawa hadiah untuk tuan rumah, karena hal ini dapat mempererat kasih sayang antara sesama muslim. Yang kesepuluh, jika seseorang tamu datang membawa atau bersama orang yang tidak diundangnya, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada tuan rumahnya. Saya rasa cukup segitu dulu penjelasan dari saya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman saya. Di sini kita jawab satu persatu pertanyaan dulu, yaitu pertanyaan pertama, kapan waktu-waktu terlarang untuk kita berkunjung ke rumah kerabat? Oke, waktu-waktu terlarang untuk berkunjung ke rumah kerabat itu ada 3 waktu. Yang pertama, sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh ini dikarenakan masih gelap ya kan, jadi kayak nggak mungkin kita harus bertamu ke rumah orang masih jam-jam segitu, lagi pula takutnya bisa mengganggu jadwal mereka untuk sholat. Yang kedua yaitu waktu tidur siang atau menjelang zuhur. Ya karena yang pertama, waktu zuhur ini adalah jam-jamnya untuk tuan rumah makan siang, kemudian waktunya untuk beristirahat. Yang ketiga yaitu setelah sholat isya. Ya karena setelah sholat isya ini sudah dikatakan sebagai sudah malam, sudah gelap, jadi kita sebagai umat muslim sebaiknya tidak atau dilarang untuk bertamu pada jam-jam seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja etika berkunjung yang harus kita jaga? Ya benar, ketika kita berkunjung atau bertamu ke rumah kerabat, itu ada beberapa etika atau beberapa tingkah laku kita yang harus kita jaga. Yang pertama yaitu kita harus bersikap tenang. Bersikap tenang di sini ya sopan gitu, tidak keluyuran, tidak pergi kemana-mana, tidak memeriksa ruangan-ruangan yang lain gitu kan. Yang kedua, ketika kita ingin menginap ke rumah kerabat kita, sebaiknya kita untuk meminta izin dulu kepada yang punya rumah, apakah boleh atau tidak. Yang ketiga, tidak merepotkan orang lain. Ini yang paling penting ya kan. Yang keempat, ringan tangan untuk membantu. Ya, ketika kita mau nginap ke rumah kerabat, terus kerabat itu mengizinkan, kita sebagai tamu setidaknya ya membantulah sedikit pekerjaan rumah mereka. Kemudian yang kelima, tidak terlalu sering berkunjung. Ini yang paling penting nih. Karena apa? Karena ketika kita sering atau terlalu sering berkunjung, takutnya mengganggu waktu-waktu mereka. Kemudian pertanyaan ketiga, apa hukumnya apabila ada tamu non-muslim yang datang ke rumah kita, terus dia mengucap salam, dan bagaimana sikap kita saat menerima tamu tersebut? Gini,
Kita hidup di negara Indonesia, bertetangga dengan umat agama lain seperti agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Mengenai bagaimana hukumnya mengucap salam atau menjawab salam kepada non-muslim, dalam kitab fikih ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan. Sebagian ulama menyatakan mengucap atau menjawab salam non-muslim itu diperbolehkan didasarkan pada ketentuan umum. Ingat ya, pada ketentuan umum. Jika mereka mengucapkan salam kepada umat Islam, tetapi mereka itu bermaksud mengucapkan salam itu, salamnya adalah ucapan yang baik buat kita, seperti Assalamualaikum, dan kita sebagai umat Islam harus menjawab baik juga, yaitu dengan ucapan Waalaikumsalam atau dilengkapi dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu adakah larangan saat berkunjung ke rumah kerabat? Ya jelas ada, ya kan? Kita sebagai seorang tamu itu pasti ada larangan-larangan atau sikap-sikap kita yang tidak diperbolehkan ketika kita berkunjung ke rumah kerabat. Antara lain yaitu yang pertama, mengotori rumahnya, ya kan? Di sini ini yang paling penting nih, kita tidak boleh mengotori rumah yang kita kunjungi. Kemudian yang kedua, tidak mematuhi peraturan yang ada di rumahnya. Ya benar, karena di setiap rumah itu pasti memiliki aturan-aturan tertentu. Ketika kita memasuki dalam rumah itu, maka kita sebagai tamu, kita harus mengikuti peraturan yang ada di rumah itu. Kemudian yang ketiga yaitu masuk ke ruangan pribadi, yang ya seperti ruangan kerja atau kamar gitu kan, itu dilarang. Kemudian dilarang di saat jam istirahat. Ya ini yang paling penting nih. Karena apa? Karena ketika kita datang pas di jam istirahat, itu takutnya mengganggu istirahat tuan rumah, ya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan kelima, yaitu bagaimana adab kita ketika kita menyambut tamu. Ya benar, bukan hanya tamu ya kan yang punya adab, tetapi kita sebagai tuan rumah, kita juga harus memiliki adab bagaimana caranya kita menyambut tamu. Yang pertama yaitu sopan santun, itu jangan dilupakan. Yang kedua ramah, murah senyum. Ya nih, jangan pula nanti kalau ada yang bertamu kita merengut, nanti kelihatannya seperti tidak senang gitu kan. Yang ketiga menghargai tamu. Yang keempat menyajikan jamuan. Kemudian yang kelima, ketika tamu hendak pulang, itu hendaknya kita sebagai tuan rumah mengantarkan tamu sampai ke halaman rumah kita ketika ia hendak pulang, ya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan ke-6, yaitu adakah dalil tentang adab bertamu dan menerima tamu? Oke. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kerabat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya ialah seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir akan mengimaninya, wajib memuliakan tamu sehingga ia akan menempatkan sesuai dengan kedudukannya. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan ke-7, yaitu apa-apa saja yang harus diperhatikan ketika bertamu atau memasuki masjid. Ya benar, karena kita memasuki masjid, rumah Allah, jadi kita harus memperhatikan adab kita. Yang pertama yaitu meluruskan niat. Meluruskan niat ini gimana? Ketika kita ke masjid, itu kita berniat buat sholat kan? Jadi ya niat kita buat sholat, jangan ke yang lain-lain. Kemudian yang kedua, menggunakan pakaian yang baik dan sopan. Ini yang paling penting. Kita harus rapi ya kan? Kemudian yang ketiga, menyegerakan saat azan berkumandang. Ketika orang sudah azan di masjid, sebaiknya kita bersegeralah untuk pergi ke masjid. Kemudian yang keempat, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa di sini dimaksudkan ketika orang azan itu sebaiknya kita sudah ada di tempat. Karena apa? Karena ketika orang azan, kita pasti bakalan tergesa-gesa kan ingin ke masjid. Makanya di sini disarankan untuk tidak tergesa-gesa. Jadi kita harus datang lebih awal. Kemudian pertanyaan ke-8, yaitu apakah seorang istri boleh menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya ketika suami tidak di rumah? Nah, ini bagi yang sudah berkeluarga, ya kan? Secara khusus, Allah memang telah memerintahkan istri untuk menjaga amanah di rumah suaminya.
seorang istri tidak boleh sembarangan menerima tamu ke dalam rumahnya, terkhusus untuk yang bukan mahram, kecuali ada urusan yang sangat penting. Karena seorang istri berkewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya, dan rumahnya. Yang kesembilan yaitu, apakah ada hikmahnya ketika kita bertamu ke rumah kerabat kita muslim atau kita yang menerima tamu? Ya jelas ada hikmahnya. Di sini ada 6 hikmah menerima tamu atau kita yang bertamu ke rumah kerabat kita. Yang pertama yaitu membawa rizki dan kepulangannya membawa ampunan bagi tuan rumah. Yang kedua, diluaskannya rizki dan dipanjangkan umur. Barang siapa ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tidak ada kebaikan seseorang yang tidak dikunjungi tamu. Sepatutnya merasa sedih jika dalam jangka sekian lama tidak ada tamu yang berkunjung kepada kita, karena tamu yang datang akan membawa rahmat. Yang keempat, biasanya orang yang bertamu mengucapkan salam dan kita menjawabnya, maka kita akan memperoleh 10 sampai dengan 30 pahala. Bisa dilihat dari hadis tentang mengucap salam. Yang kelima yaitu biasanya berjabat tangan, maka mereka akan memperoleh ampunan dosa sampai mereka berpisah. Bisa dilihat di hadis tentang fadilah berjabat tangan. Yang keenam, biasanya mereka tersenyum, maka mereka memperoleh kebaikan. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaan ke-10 yaitu, apakah ada keutamaan memuliakan tamu dalam Islam? Ya, di sini ada beberapa keutamaan memuliakan tamu dalam Islam. Di antaranya yang pertama ialah mendapat pahala seperti ibadah haji dan umroh. Yang kedua, menghapus dosa tuan rumah. Yang ketiga, disinari oleh cahaya kebaikan. Yang keempat, tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, menjadi ladang sedekah. Yang keenam, termasuk amalan surga. Yang ketujuh, sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi beberapa keutamaan memuliakan tamu dalam Islam. Pertanyaan ke-11 yaitu, jelaskan mengapa Islam sangat mengedepankan akhlak atau etika dalam berpakaian, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Yaitu karena pakaian adalah salah satu alat pelindung fisik manusia. Tentunya pakaian tidak lepas dari kehidupan manusia, karena semua kehidupan manusia haruslah sesuai dengan syariat Islam, yang mana telah diatur oleh Al-Quran. Maka dari itu, manusia haruslah berpakaian sesuai dengan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpakaian sesuai dengan syariat Islam akan membuat kita merasa itu adalah sebuah kewajiban untuk menjaganya agar tetap dengan aturan yang ada. Pertanyaan yang ke-12 yaitu, apakah ada hadis yang melarang bertamu yang bisa menyebabkan dosa? Di antaranya hadis larangan bertamu yang bisa menyebabkan dosa yaitu, ya Ali, la tusbi'in nazrotan nazrota fa innama laka ula wa laysat laka akhirat. Yang artinya, wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan, yaitu pandangan pertama yang tidak sengaja dengan pandangan berikutnya, karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir atau pandangan yang kedua. Seterusnya memang bukan konteks bertamu. Namun jika tuan rumah itu bukan muhrim baginya, maka kamu juga janganlah bertamu kepada rumahnya, karena lebih banyak dosa dan mudaratnya. Itulah tadi beberapa pertanyaan dan juga sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.